semuanya, perkenalkan nama saya Philadelphia dari Prodi PGSD. Pada kesempatan kali ini, saya mendapatkan tugas untuk menjelaskan pentingnya struktur organisasi dan manajemen building. Jujur aja, pada awalnya saya sempat bingung, terutama dengan istilah manajemen building dalam kaitannya dengan struktur organisasi. Karena dari beberapa referensi yang saya baca tentang tata kelola bangunan, mungkin memang dapat dikaitkan dengan struktur organisasi. Namun pada akhirnya lebih banyak bicara tentang tata kelola gedung, yang mana struktur organisasinya menjadi hierarki pembangunan sebuah proyek gedung yang dimulai dari manajer gedung, supervisor pemeliharaan, supervisor fasilitas, dan seterusnya. Oleh karena saya merasa kurang relevan, saya mencoba memahaminya sebagai pembangunan manajemen. Layaknya kita menerjemahkan karakter building sebagai pembangunan karakter. Singkat cerita, saya sudah mendapatkan banyak referensi terkait struktur organisasi dan manajemen building yang saya terjemahkan sebagai pembangunan manajemen, dan seterusnya saya sebut sebagai manajemen building sesuai tugas yang saya terima. Nah, karena struktur organisasi saya pahami sebagai bagian dari implementasi sebuah manajemen, maka saya akan memulainya terlebih dahulu dengan manajemen building. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu manajemen. Secara etimologis, pengertian manajemen sendiri adalah seni untuk melaksanakan dan mengatur. Manajemen ini juga dilihat sebagai ilmu yang mengajarkan proses mendapatkan tujuan dalam organisasi. Nah, menurut George Robert Terry menjelaskan bahwa manajemen sebagai proses khas dari beberapa tindakan seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan. Nah, seluruh tindakan tersebut bertujuan mencapai target dengan memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia. Sementara, menurut Ricky W. Griffin mengartikan yaitu manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, organisasi, koordinasi, dan kontrol pada sumber daya. Tujuannya agar semuanya dapat tercapai secara efektif dan efisien. Efektif menurut Griffin adalah perencanaan yang dapat dilakukan secara cermat, terorganisir, dan juga tepat waktu. Nah, dari pemaparan para ahli di atas, saya menyimpulkan bahwa manajemen building adalah sebuah proses di mana kita dapat membangun sebuah perencanaan yang dilakukan secara cermat, terorganisir, dan juga tepat waktu, guna mencapai sebuah tujuan. Dalam bahasa singkat, bagaimana kita menerapkan sebuah tujuan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia, yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Nah, secara konkret, bagaimana kita dapat membangun sebuah manajemen atau bagaimana kita menerapkan sebuah tujuan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia, yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Dilansir dari Oxford University, manajemen dapat diterapkan dalam organisasi dengan cara yang pertama, planning atau perencanaan. Dalam mendirikan sebuah organisasi atau perusahaan, pastinya perlu perencanaan yang tepat, mulai dari tujuan usaha sampai juga sistem yang akan dijalankan. Planning pun tak hanya sekedar dijalankan di awal, namun dilakukan secara terus-menerus selama perusahaan itu berdiri. Tanpa adanya perencanaan yang baik, manajemen tak akan berjalan dengan lancar sesuai pengertian. Nah, yang kedua, organizing. Dalam organisasi atau perusahaan, organizing dapat digambarkan sebagai hubungan antar rekan kerja. Relasi inilah yang akan membangun terciptanya tujuan perusahaan. Nah, saya akan bicara banyak di poin ini pada saat mengupas pentingnya struktur organisasi. Poin ini sangat relevan dengan arti organizing yang diwujudkan secara nyata melalui struktur organisasi. Nah, yang ketiga, leading. Dalam fungsi ini, leading berperan dalam mengatur pegawai agar lebih terorganisir. Bukan hanya pembagian peran dalam setiap bagian pekerjaan saja loh. Leading juga berarti dapat menciptakan komunikasi yang efektif, memberikan semangat dengan para staf
lalu persuasi, dan juga saling memotivasi. Poin ini juga nanti akan tersirat pada saat saya menjelaskan pentingnya struktur organisasi. Nah, yang keempat, staffing. Dalam istilah yang sering kita gunakan, staffing bisa disebut juga recruiting. Dalam fungsi ini, organisasi atau perusahaan akan melakukan kegiatan menyaring pegawai dan merekrutnya untuk menjalankan visi dan misi dalam perusahaan. Dan yang terakhir yaitu controlling. Controlling tidak hanya sekedar memimpin dan mengatur jalannya perusahaan. Dalam controlling ada para pemimpin dalam mengevaluasi kerja dari setiap staff, memperbaiki kinerja, dan juga mengambil keputusan. Nah, sekarang sudah kebayangkan kenapa kita perlu membangun sebuah manajemen. Bukan hanya perlu, namun sangat penting. Karena dengan adanya manajemen yang terbangun, maka pencapaian tujuan sebuah organisasi akan lebih mudah diperoleh karena adanya pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien. Nah, berikutnya saya akan mencoba menjelaskan pentingnya struktur organisasi yang saya anggap bagian dari membangun sebuah manajemen. Saya akan memulai terlebih dahulu dengan memberikan pengertian struktur organisasi. Nah, melansir buku perancangan organisasi dari sumber daya manusia tahun 2021, karya Mariani Simanjuntak dan juga teman-temannya, struktur organisasi adalah pola hubungan dan susunan berbagai komponen atau unit kerja dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan bagaimana berbagai fungsi atau kegiatan di dalamnya diintegrasikan untuk meraih tujuan organisasi. Lalu, yang kedua dikutip dari buku Jurnalis Today tahun 2019, karya Andi Fakhruddin, struktur organisasi berperan penting untuk mengatur hubungan yang baik antar unit kerja, supaya antar unit tersebut bisa bekerja sama dengan maksimal. Selain itu, struktur organisasi juga mempermudah proses pengintegrasian fungsi dalam perusahaan agar berjalan efektif dan efisien. Nah, yang ketiga dalam buku Manajemen Sumber Daya Manusia di Era Revolusi Industri 4.0 2021, karya Prayogo Kusumaryoko, dituliskan bahwa struktur organisasi juga berperan penting karena merupakan gambaran umum mengenai cara membangun koordinasi antara pihak manajemen, karyawan, serta tim kerja. Nah, berdasarkan pemaparan di atas, bisa diambil kesimpulannya bahwa ada tiga alasan mengapa struktur organisasi sangat diperlukan dalam organisasi. Nah, yang pertama, memuat pembagian kerja dan bagaimana cara kerja fungsi organisasi. Nah, selanjutnya mengatur hubungan yang baik antar unit kerja agar bisa bekerja sama maksimal guna meraih tujuan organisasi yang diinginkan. Begitu pula dengan proses pengintegrasian fungsi dalam perusahaan agar efektif dan efisien. Struktur organisasi sangat diperlukan karena berisikan gambaran umum tentang cara membangun koordinasi antar berbagai pihak dalam organisasi seperti manajemen, karyawan, dan tim kerja. Nah, ada pun beberapa hal yang membuat struktur organisasi dalam perusahaan kemudian menjadi sangat penting adalah karena berbagai fungsinya. Nah, yang pertama, memberikan kejelasan tanggung jawab masing-masing anggota dalam hierarki sebuah struktur organisasi dalam perusahaan. Memiliki tanggung jawab tentang tugas-tugas dan segala kewajiban yang harus mereka pertanggungjawabkan pada atasannya langsung yang telah memberikan wewenang terhadapnya. Inilah pentingnya memiliki struktur organisasi perusahaan, yaitu memberikan kejelasan mengenai pelaksanaan atau pengimplementasian terhadap kewenangan yang perlu dipertanggungjawabkan oleh masing-masing anggota yang berada di dalam struktur organisasi tersebut. Lalu yang kedua, menjelaskan kedudukan dan koordinasi masing-masing penyusun perusahaan. Seorang karyawan yang namanya tercantum dalam hierarki struktur organisasi sebuah perusahaan sebenarnya dapat lebih mempermudah dalam mengkoordinasikan kedudukan dan hubungannya dengan fungsi pekerjaan yang telah dipercayakan kepadanya. Hal ini sangat dibutuhkan untuk menghindari adanya kesalahpahaman informasi atau komunikasi atau miscommunication
yang berdampak negatif pada bisnis yang sedang berkembang, serta dapat digunakan sebagai landasan dalam menyelesaikan pekerjaan yang memerlukan komunikasi dan diskusi antar jenjang atau jabatan dalam struktur organisasi tersebut. Nah, yang ketiga, menjelaskan bagaimana jalur hubungan antara masing-masing hierarki. Dalam sebuah organisasi, sangat dibutuhkan kejelasan hubungan yang tergambar dalam hierarki atau jenjang struktur organisasi tersebut. Ini dibutuhkan untuk mengefektifkan jalur penyelesaian sebuah pekerjaan sehingga dapat saling memberikan keuntungan pada masing-masing anggota dalam struktur organisasi tersebut. Lalu yang keempat, memberikan uraian tugas yang dibebankan secara jelas. Setiap tugas atau deskripsi pekerjaan yang terdapat dalam sebuah struktur organisasi dalam perusahaan tentunya akan sangat membantu semua pihak yang terkait di dalamnya, baik itu atasan maupun bawahan dalam struktur organisasi tersebut. Bagi seorang atasan, setiap deskripsi pekerjaan bawahannya akan membantu mereka dalam melakukan pengawasan dan pengendalian bila ada uraian pekerjaan yang tidak sesuai. Sedangkan bagi seorang bawahan, setiap deskripsi pekerjaan yang jelas dapat membantu mereka untuk lebih berkonsentrasi dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Nah, jadi sudah jelas kan, struktur organisasi sangat penting dalam organisasi karena berperan untuk mengatur hubungan antar unit kerja serta melakukan pembagian dan pengordinasian tugas serta wewenang secara lebih efektif. Dalam struktur organisasi digambarkan dengan jelas kerangka hubungan antar fungsi, bagian, posisi, wewenang, dan hierarki. Terbentuknya struktur organisasi bisa memberikan stabilitas dan kontinuitas yang memungkinkan organisasi terus bertahan. Nah, sekian dari saya. Semoga membantu teman-teman, membantu menambah wawasan teman-teman. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.